Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tani, semoga panen kita terus melimpah. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari Al Mubarak Shop, salah satu toko pertanian di Blitar, tepatnya di utara Pasar Gambar Wonodadi Blitar. Blitar paling barat, jadi perbatasan dengan Tulungagung. Untuk kali ini kita akan bahas masalah herbisida. Jadi karena kan kalau kita bertani itu awal pasti kan pengolahan tanah. Jadi sebelum pengolahan tanah itu biasanya kita banyak menggunakan herbisida untuk mengurangi bang rumput. Kalau istilah ilmiahnya mengurangi bang rumput di tanah, sehingga nanti waktu kita tanam itu jumlah rumput yang muncul itu lebih sedikit, atau nanti waktu kita penyiangan itu tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan, sehingga nanti aplikasi herbisida itu juga bisa mengurangi biaya tenaga kerja. Untuk herbisida itu sebenarnya jenisnya banyak sekali, jadi tergantung kita itu pengennya seperti apa. Ada namanya herbisida kontak sama herbisida sistemik. Kemudian berkembang banyak, yang ada yang herbisida sistemik selektif untuk tanaman tertentu seperti padi, seperti jagung. Itu nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Nanti silakan komen nanti apa yang perlu kita akan bahas untuk masalah herbisida. Untuk herbisida yang paling mendasar itu yaitu yang muncul di awal-awal itu adalah herbisida kontak, yang produk terkenalnya itu Gramoxone. Itu karena harganya juga terus meningkat, sehingga nanti muncul lagi herbisida yang seperti Gramoxone yang bahan aktifnya paraquat dichlorida, itu muncul lagi yang bahan aktifnya di bawahnya. Ini ada produk-produk baru seperti Divaxon dari PT Kapal Terbang, itu kandungannya di bawahnya. Kandungan dari bahan aktifnya, atau biasanya untuk kita bisa melihat apa kekuatan membunuhnya itu biasanya di kandungannya. Lebih mudahnya itu tulisan di bawahnya itu 276 SL. Nah ini itu bisa menerangkan bahwa herbisida ini mengandung paraquat 276 di dalam 276 mili di dalam 1 liter air ini, dan 1 liter dari obat ini. Jadi nanti kalau semakin tinggi berarti kemampuan untuk mematikannya rumput itu akan semakin tinggi juga. Dan sebaliknya kalau ini angka ini di bawahnya, itu juga daya bunuhnya juga di bawahnya. Itu. Jadi bisa kita lihat di sini. Kalau di kode di belakang dari angka ini itu menunjukkan bentuk larutannya atau bentuk dari larutan ini. Nggak harus larutan, tapi biasanya kan kalau SL, SC, EC itu biasanya larutan, karena itu ada singkatannya. Kayak SL itu kan suitable liquid itu. Kalau nanti ada yang SL, ada yang EC dan sebagainya. Nanti itu bisa kita bahas satu season. Tapi intinya kalau SL itu karena L-nya itu liquid, ini bentuknya adalah cair. Kemudian ada produk di bawahnya. Ini biasanya kalau di bawahnya itu ada yang 138, 135, 150 itu. Jadi ini biasanya kalau penggunanya kan, kalau kita biasanya ini misalnya kita pakai 100 mili, ya ini biasanya lebih 120 atau sampai 150 untuk hasil yang sama dengan yang SL lebih tinggi ini. Dan penggunaannya itu biasanya ini adalah sebelum pengolahan. Jadi sebelum pengolahan itu rumput disemprot dengan herbi ini. Jadi biasanya kalau menggunakan herbi kontak itu biasanya kalau kita pengen cepat untuk olah tanah. Jadi kalau kontak ini biasanya daya bunuhnya itu 3-5 jam sudah kelihatan. Biasanya 1 hari itu besoknya rumputnya sudah mati. Kalau kontak itu yang mati adalah hanya yang kena. Jadi karena sifatnya kontak ya, yang kena semprot itu yang mati. Jadi biasanya kalau tanaman-tanaman yang dia tumbuh berkembangnya itu menggunakan umbi, dia kayak empol ya, kayak seperti teki, gerinting, itu biasanya kalau menggunakan ini dia hanya mati di atasnya aja. Jadi tidak sampai ke akarnya. Jadi dia akan tumbuh lagi itu 2-3 minggu sudah tumbuh lagi. Beda kalau sistemik dia sampai ke akarnya.
itu dia biasanya kalau kita pengen ya cepat mati, kemudian kita cepat untuk olah, itu biasanya menggunakan herbisida kontak. Banyak sekali produk sekarang untuk herbisida kontak ini, mereknya banyak sekali, tapi yang paling terkenal itu adalah Gramoson atau dengan bahan aktifnya paraquat diklorida. Itu untuk produk-produk yang lain juga sama. Jadi rata-rata bahan aktifnya paraquat diklorida. Itu banyak sekali sekarang muncul beberapa produk yang dari perusahaan-perusahaan baru, itu dari Cina, dari India, itu banyak sekali. Tapi yang bisa menjadi patokan dari dulur tani itu adalah ya kandungannya. Jadi bahan aktifnya, kandungannya, angkanya berapa, itu bisa menjadi acuan dari dulur-dulur tani untuk memilih produk yang diinginkan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.